Alhamdulillah, kita sudah 1 bulan suntuk berjuang di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan yang sangat mulia, Ramadan yang sangat bahagia. Sehingga kata Nabi, "Iza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardu musibatan li ummati Muhammadin." Apabila Ramadan sudah mulai di ujung-ujung, menangis langit, menangis bumi. Kenapa mereka menangis? Karena umat Nabi Muhammad dapat musibah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ayu musibatin hiya ya Rasulullah?" Apa musibahnya itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, "Zahabu Ramadan, umatku ditinggalkan oleh Ramadan." Terjadi gempa, langit bumi tidak pernah menangis. Terjadi bencana di mana-mana, langit dan bumi tidak pernah menangis. Tapi Ramadan pergi meninggalkan kita, langit dan bumi menangis. Jadi langit dan bumi memprediksikan lebih besar umat Nabi Muhammad mendapat musibah ditinggalkan oleh Ramadan ketimbang datangnya gempa atau bencana. Begitulah kelebihan bulan suci Ramadan. Tapi wahai saudaraku sekalian, janganlah kita menangis setelah Ramadan pergi. Karena tahun besok insya Allah Ramadan masih ada lagi. Tapi menangislah kita andaikan umur ini tidak sampai Ramadan tahun besok. Aku nak kita tagihan. Kalau untuk Ramadan setiap tahun pasti ada. Tapi tolong renungkan entah sampai roh ini Ramadan besok atau hendak. Itu yang kita fikirkan. Kemudian wajar Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku mengetahui kelebihan bulan suci Ramadan, niscaya umatku itu mencintai supaya 1 tahun itu Ramadan keseluruhannya. Dan satu andaknya bulan yang lain. Dialah Ramadan jo, biarkan puasa 1 tahun. Andaikan umatku tahu, kata Allah, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Salah satu kelebihannya apa? Ini salah satu khusus bulan suci Ramadan. Apabila seorang hamba bangun di tengah malam, dia berniat sholat 2 rakaat atau yang dinamakan tahajud. Mulai dia bergerak-gerak di atas kasur tidurnya, malaikat memanggilnya, "Bangun, bangun, bangun. Allah memberimu rahmat yang banyak." Kita bangun. Setelah bangun duduk, tempat tidur kita itu langsung berdoa kepada Allah. Allahumma a'tihil furusal marfu'ah. Ya Allah, berikanlah kepada orang ini tempat tidur yang lebih empuk daripada ini. Ini doa kasur kita. Di mana nanti? Di surga. Kemudian kita pakai pakaian. Pas memakai pakaian, baju ini pun berdoa kepada Allah. Allahumma a'tihi min hulalil jannah. Ya Allah, berikanlah kepada orang ini perhiasan nanti di dalam surga. Ini doa baju. Kemudian kita ambil sandal untuk pergi berwudu. Sewaktu memasang sandal, sandal ini pun berdoa kepada Allah. Allahumma thabit qadamaihi ala sirati yauma tazilul aqdam. Ya Allah, tetapkanlah tumit orang ini sewaktu menempuh jembatan Siratal Mustaqim. Yang mana di waktu itu banyak tergelincir beberapa tumit. Banyak tumit manusia yang jatuh ke neraka. Tapi orang ini, ya Allah, tolong tetapkan kakinya. Ini doa sandal kita. Kemudian kita pergi di tempat wudhu. Mulai masuk ke tempat wudhu itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'tihi min akwabil jannah. Ya Allah, berikan kepada orang ini, yaitunya akwab, gelas nanti di dalam surga. Kemudian kita berwudu. Sedang berwudu, air wudu itu pun berdoa kepada Allah. Apa kata air wudu kita? Allahumma ta'irku minaz zunubi wal khataya. Ya Allah, sucikanlah orang ini daripada dosa dan segala kesalahannya. Ba'abantu ayat jatuh dari wajahnya, seperti inilah hendaknya dosanya jatuh dari tubuhnya.
Ini doa air. Setelah berwudu kita sholat. Di dalam sholat rumah kita itu berdoa kepada Allah. Apa doa rumah kita? Allahumma wasi' qabarahu wa nabbir ufratahu wa zid rahmatahu. Ya Allah, lapangkanlah kubur orang ini nanti. Sinari liang lahatnya, tambah-tambah rahmatmu untuknya. Itu doa rumah. Setelah sholat kita berdoa. Sedang berdoa kita dipanggil oleh Allah. Ya abadi, minka doa wa minal ijabah, minka su'al wa minal nawal, minkal istighfar wa minal ghufran. Wahai hambaku, engkau berdoa, aku yang mengijabah. Engkau meminta, aku yang akan memberi. Engkau minta ampun, dosamu telah aku ampuni. Anta abdi wa ana rabbuka. Engkau adalah hambaku dan aku ini adalah Tuhanmu. Di dalam kitab Syaratul Islam, hadis riwayat Ibnu Umar. Coba bayangkan, ini salah satu. Masih banyak lagi fadilah di dalam bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan, maka kita mendapatkan minal aidina wal faizin. Minal aidina wal faizin itu bahasa yang sangat sederhana, tapi tidak boleh mengucapkannya kecuali orang yang berpuasa dan bertarawih pada bulan suci Ramadan. Kenapa seperti itu? Yang mohon maaf lahir dan batin itu bukan maknanya, tapi kesamaan kosakata. Minal aidin isim fa'il, wal faizin pun isim fa'il. Arti minal aidin daripada kembali, wal faizin dan keberuntungan. Kalau kita kaji kembali bagaimana? Sewaktu kita lahir dari perut ibu tiada berdosa. Setelah kita hidup lama, dosa sudah banyak kita lakukan. Sudah banyak dosa kita lakukan, diberi hadiah oleh Allah datangnya bulan suci Ramadan. Berjuang kita dalam bulan Ramadan, siang puasa, malam qiyamul lail. Akhirnya orang ini yakhrujul mu'minu min zambihi kayomin waladathu ummuhu. Keluar orang beriman daripada dosa bagaikan dia dilahirkan dari perut ibunya. Jadi badoso bagaikan bayi yang keluar dari perut ibu. Jadi kembali tidak berdosa. Itu nan minal aidin. Tapi nak satu puasa, nak satu tarawih, nan kembali nama noe. Orang babuat dosa, umabian dosa, awak menambah dosa. Jadi tidak bisa kalau nak puasa mengucapkan minal aidin. Tapi kadang-kadang nyolo dulu tiba kawak. Minal aidin faizin bu ya, atau sodi yang bu aja dapat sama. Wal faizin dan beruntung. Beruntung bagaimana? Karena ujung daripada Ramadan la'allakum takun, mencapai derajat takwa. Takwa itu derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah, setakwa-takwa kamu kepada Allah. Kalau dalam tafsir Al-Hafiz Ibnu Hajar Abdurrahman As-Suyuti, yang takwa itu bintisalil awamiri wajitin nabi nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu yang dikatakan takwa. Beruntung. Inilah minal aidina wal faizin. Setelah kita beruntung, telah aid, maka dibentuk halal bihalal. Artinya lapeh dengan lapeh. Maka si lapeh itu bah hadas antara kita jo kita nak ada. Piado pulo halal bil haram. Di luar lah basalam tapi di dalam bagombok jo baru. Adolo haram bil halal. Basalam lain ado pi di dalam lah habis rasulnya. Yang paling babayo haram bil haram. Kona paling parah. Siang bertukar, malam berganti, tahun pun sudah berbeda, tapi tidak pernah tegur sapa. Inilah paling bahaya.
Yang paling bahaya lagi, seorang anak kepada orang tua. Kona paling bahaya. Aduh dulu Pak seorang akabah. Akabah ini sebelum dapat jodoh sangat santun ke orang tua. Ayah telah meninggal dunia, ibu masih hidup. Sangat santun. Setelah dapat istri, tidak pernah lagi memperdulikan orang tua. Istrinya ku bahaya apa? Dapat dia orang padusi jari yang lawah. Kalau dari suami kainyo kancang, tapi kalau dapat dia inyo haram keluar. Turang padusi jari yang lawah. Kalau dapat bini natakatun berpikir aja lawah. Kau dapat natakatun awak na berpikir. Nah, semua di luar kainyo kancang, kalau lah tibu di nyo ndak ada cerita. Jadi cukup-cukup awak tasasak memalioko karape panda. Kironyo itu banalo nan dapat de akabah. Sehingga apa yang kata istrinya ikut. Bang, dahulu masih bujangan betul. Kasih ibu dekat ibu, kasih uang sama ibu. Kini abang sudah mempunyai istri, cari orang tua ndak ada lagi. Mahikui akabah. Berarti kalau ikut posisi yang dipakai seorang laki-laki, inilah namanya dayus. Dayus itu kedua-duanya diopor ke dalam neraka jahanam. Suaminya masuk, istrinya lebih duluan. Konan dayus. Jadi seorang perempuan tidak cinta kepada suami, kedua-duanya masuk neraka. Bahaya dayus. Tapi sebenarnya seorang perempuan harus berpikir. Waktu suami awak kete awak dah satu orang. Menggadangkan suami awak dah satu. Sampai tamakan tahi awak di induk maabekan awak nyu dah satu. Menyekolahkan dak satu, memandikan dak satu. Kinilah gadang jadi sarjana Allah bagus, maka pindah ke awak. Kenapa kok dibatas dengan orang tuanya? Kok sampai seorang perempuan seperti itu menggalaga neraka jahanam ke manusia nak diambilnya dulu. Bah. Teman dua. Indo kita na disiko kan ada na takatur. Ada na di Banua na. Dawa ge urang ada mah. Ambona mamacukan urang lain yang dak kita na disiko. Iko gang kosa dua ini biar ka suami ka. Insyaallah ya. Ale baru tuang kita. Kami. Wah. Allah dulu. Cari tua kabah dulu lah. Mau tunggu sampai ke guru tadi. Amua mau ceramah dengan catatan dulu nengah. Kalau ada jadi dah cepat. Lah cari tua kabah pun lah jadi beberapa tahun tidak lagi melihat orang tua. Di orang tua rindu ke anak satu-satunya akabah. Tidak ada kakak, tidak ada adik, anak satu-satunya. Pailah sang ibu melihat anaknya. Sampai di rumah akabah, bergotong royong akabah dengan istrinya mencaci maki orang tuanya ini. Sainggu ndak takanale ayam atau jatuh kapipi. Ndak berhenti-henti karena katuana ndak setimpan. Akhirnya minum saragua pun tidak dapat, sang ibu langsung tagak, pai pulang menangis. Tapi dan anak tetap anak jual. Ditunggu nanti. Kiranya lah bertahun-tahun betul yang akabah itu tidak ada melihat sang ibu. Karena rindu kepada anak, bacu-bacu mencari anak. Tahun-tahun kemarin lai sampai ke dalam rumah. Tapi yang datang sekarang ini sampai ke janjang. Langsung dicaci maki di istri akabah serta akabah. Kok itu Pak? Iyo bak bumi di oyak gampo colawi di alau topan. Bajalan pulang jatuh tasungku tagak yang menangis terus. Mangko dihubungilah rumah akabah dengan rumah ibunya dengan derayan air mata. Jatuh tagak takana anak ampil-ampil sampai ke rumah hilang ingatan kepada anak. Karena pedihnya kata anak dan istrinya,
mangko tala buah diati ambo dak punyo anak lai baakui di dadu anakku sabiatiyo karena pedih yang dikatakan anak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun saling tidak melihat antara anak dengan ibu. Suatu kali peristiwa Akabah sakit. Sakitnya sampai sakaratul maut, tapi mati tidak mau. Selalu mau. Dipanggil oleh sahabat Rasulullah Akabah sakarat. Dilihat oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Masih hidup nak orang tuanya? Masih ya Rasulullah. Tolong panggil orang tuanya sekarang juga. Siap. Peri sahabat memanggil. Sampai di situ, Bu, betul nak ibu orang tua Akabah? Kalau dahulu iya, tapi kalau sekarang tidak lagi. Bu, Akabah sakit, Bu. Perlu ibu tengok ke situ. Ndak ada cerita Akabah ini. Tapi ibu orang tuanya bukan. Saya bukan orang tuanya. Jadi ibu ndak mau datang melihat Akabah. Tidak. Karena urusanmu dengan Akabah ndak ada. Berbalik lagi sahabat. Sampai di situ Rasul bertanya, sahabat, mana ibunya? Katanya, ya Rasulullah, kalau dahulu memang betul dia orang tua Akabah, tapi kalau sekarang tidak lagi. Wahai sahabatku, tolong kamu jemput kembali, katakan kepada ibu itu Rasulullah mengundang ibu untuk datang. Kalau ibu enggak mau datang, Rasul langsung menjemput ibu ke sini. Tolong jemput lagi. Siap ya Rasul. Balik. Berbalik. Bu, ibu diundang di Rasulullah. Rasulullah lah menunggu ibu di rumah Akabah. Kalau ibu enggak mau pergi, Rasul langsung menjemput ibu ke sini. Apa jawaban sang ibu? Kalau memang Rasul memanggilku, memenuhi undangan Rasulullah, aku pergi. Tapi kalau melihat Akabah, tidak. Silakan. Yang penting ibu mau pergi. Siap. Pakai pakaian, pergi. Sampai di situ, sampaikan salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tafadhal ijlis, silakan duduk. Duduknya. Bu, betul tak ibu orang tua Akabah? Kalau dahulu betul ya Rasulullah, tapi sekarang tidak lagi. Bu, cibul boleh Akabah sedang sakarat. Kalau tidak ibu maafkan Akabahku, Bu, harus mati Akabahku kami bakar. Kalau nyundak kamu mati Bu sakarat utamanya, yang hidup pun tidak mungkin. Tolong maafkan satu kali aja, Bu. Tidak ada lagi ya Rasulullah. Saya bukan orang tua Akabah. Tapi ibu yang melahirkan betul, tapi bukan orang tuanya. Tolong Bu, ibu maafkan satu kali aja sudah. Tidak ya Rasulullah. Akabah tidak ada lagi di daduamu. Kalau ibu tidak memaafkan, Akabah ini kami bakar. Silakan. Tidak apa-apa. Yang penting Akabah tidak ada lagi. Akhirnya disuruh dari Rasulullah para sahabat, tolong cari kayu bakar. Dicari oleh sahabat. Lah dapat kayu lata-lata di hadapan rumah, wahai para sahabat. Tolong naik. Naik lagi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah sudah semua. Lah sudah. Alah. Bu, tolong ibu maafkan Akabah, Bu. Satu kali sudah. Tidak ya Rasulullah, Akabah bukan anak. Kalau tidak kami bakar, Bu, silakan. Wahai sahabat, tolong hidupkan api dari bawah itu. Dihidupkan di sahabat api. Lah nyala api, sahabat nanya ke rumah, ya Rasulullah, api kolah. Lah nyala, tinggal memakai Akabah jelai. Lah nyala, lah maengong lo balik Rasulullah. Ay Akabah, tolong, ay Bu, tolong maafkan Akabah. Api lah hidup di bawah. Tolong ibu maafkan satu kali aja. Tidak ada lagi ya Rasulullah. Akabahku nak anak ambola. Hidup silakan, mati pun silakan. Akhirnya
Rasul menyuruh sahabat tolong angke Akabah. Lah diangke Akabah mau berjalan turun ke bawah. Rasul macam lihat, coba lihat kepada sang ibu, bu, tolong engkau maafkan sekali saja sudah. Tidak ya Rasulullah, Akabah ini bukan anak. Akhirnya berjalanlah sahabat make Akabah. Pas sampai di pintu stop kata Rasulullah, macam lihat lo kai bu kau balik. Satu kali ada sudah bu, maafkan Akabah. Akabah bukan anakku ya Rasulullah. Akhirnya dibawa dek sahabat Akabah ku turun rumah. Beberapa langkah menuju api, tabayang di induk nostalgia dengan anak selama ini. Tabayang di orang tua sakit melahirkan anak. Terbayang dulu bermain-main dengan anak. Terbayang bermesra dan segala macam dengan anak. Adisi kode terbayang, langsung sang ibu koma ambu dari rumah ke bawah. 2 meter menjelang dimasukkan, ibu langsung mengatakan stop. Pas stop, langsung nyopangku Akabahku tadi. Wahai anakku yang kusayangi, memang inilah anakku satu-satunya ya Rasulullah. Memang ini anakmu bu, betul. Sudah ibu maafkan, sudah. Tolong bawa ke rumah lagi ya Rasulullah. Dibawa dari Rasul kate balik. Adisiku undang-undang walaupun sayang anak karena ke orang tua sepanjang pangkalan, tapi sayang ibu kepada anak sepanjang jalan. Pas dibawa ke atas rumah, betul sudah ibu maafkan, sudah ya Rasulullah. Memang Akabah inilah anakku satu-satunya. Akhirnya Rasul mengatakan la ilaha illallah. Akabah langsung menjawab la ilaha illallah. Sampai 3 kali kalimah dibacakan. Akabah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba bayangkan saudara-saudaraku sekalian, beginilah kelebihan seorang ibu kepada anak. Ridallah ridal walidain, rida Allah rida kedua orang tua. Ini yang perlu kita jalin. Halal bi halal. Apalagi sesama kita dengan kita. Jadi carilah persamaan, lupakanlah perbedaan. Andaikan ada perbedaan di dalam diri kita, cukup kita masukkan ke dalam diri dan jangan sampai merusak dan mencabik-cabik kebersatuan kita atau yang dikatakan PKB. Ini aja. Kemudian kalau untuk segelintir pengajian, Allah dulu sampai di sini. Jadi mudah-mudahan aduh andaknya motivasi yang sebesar-besarnya bagi diri kita, betul-betul kita jalin yang namanya hablum minallah wa hablum minannas. Itu